Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya tibalah kita ke acara inti. Mari kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian pada subuh ini. Yang akan dibahas, yang akan dikaji surat Al-A'raf ayat 74 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Mimi Nasution. Ibu Mimi Nasution ini dari kelas KMP. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Ustadz kita. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mas Rida dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Ustadz selalu sehat bersama Amin. tercinta dan kita semua yang berada di sini. Kemudian Ibu Mimi Nasution, Assalamualaikum sayangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mas Rida. Ya, siap ya Ibu ya? Insya Allah, Ibu. Ya, silakan Ustadz kita mulai. Syukron Bu Mas Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita, perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti dia menyesap bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat ke-74 bersama Ibu Siti Khadijah Nasution atau Bu Mimi Nasution. Assalamualaikum Bu Mimi Nasution. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ibu di mana posisi sekarang nih? Ada di Jati Asih, Ustadz, di rumah. Oh. Ibu dulu yang ngajak ke Arsani siapa, Bu? Kakak saya, Ustadz. Siapa namanya? Nur Aisyah Nasution. Oh, Nur Aisyah. Kakak tuh ya. Iya, Ustadz. Oh, alhamdulillah. Ibu sekarang ada di kelas KMP 23 bersama Uni Zurniati dan Bu Rawani ya. Ya, Ustadz. Oke, udah siap ya Bu ya? Al-A'raf 74. Ya, Ustadz. Oke. Itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan berbagai nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan atas izinnya dan ridhonya, kita bisa bertemu dan berkumpul pada kajian ba'da subuh di Jum'al Hasani di pagi hari yang sejuk ini dalam rangka belajar dan mengurai ayat suci Al-Quran ayat 74 surat Al-A'raf dengan metode gramatikal Al-Hasani. Serta selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling agung sebagai suri teladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar kita selamat di dunia dan akhirat, dan semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang saya hormati dan saya banggakan, Ustadz Haji Hasrijal Al-Hasani. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan agar bisa membimbing kita dalam menguraikan ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan metode gramatikal Al-Hasani. Buya sebagai penemu, penyusun, sekaligus pembina dan pengajar metode gramatikal Al-Hasani yang penuh semangat dan penuh kesabaran dalam membimbing kita semua. Semoga menjadi amal jariah buat Buya dan keluarga. Slogan Buya, tiada henti menggapai naungan ilahi. Membuat kita tetap semangat dalam belajar, dan belajar itu mudah, dan mudah. Semoga kita tetap istiqomah dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pembimbing di kelas KMP 23, terutama Une Zurmiati yang biasa kita panggil Une, Ustazah Nur Erwani, dan awalnya adalah juga Ustazah Khadijah, dan kadang-kadang masih
saya konsultasi ke beliau. Dan tak lupa kepada Bapak Joko, pembimbing gramatikal Al-Quran. Semoga beliau selalu sehat dan istrinya cepat sembuh. Serta Pak Helmi yang setia merekam kegiatan-kegiatan di kelas KMP 23. Dan para pembimbing tahsin yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Semua terima kasih yang tiada terhingga saya sampaikan kepada Bapak Mursyid yang juga membantu membuat PPT ini, dan Ibu Emi Ishak yang ikut membantu merapikan PPT ini, dan Ibu Yanti. Dalam uraian ayat 74 surat Al-A'raf, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bu Andrianti yang memfasilitasi PPT dan juga perbaikannya, serta semua perangkat kelas, Ibu Rida sebagai sekretaris, Pak Hatta sebagai humas. Serta terima kasih sebesar-besarnya kepada semua sahabat-sahabat saya di kelas KMP 23 yang selalu memberi dukungan kepada saya. Dan wabil khusus saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kakak saya Nur Aisyah Nasution yang telah mengenalkan dan mengajak saya mempelajari gramatikal Al-Quran di Al-Hasani. Dan tak lupa ucapan terima kasih kepada suami saya, anak-anak saya, dan juga cucu-cucu saya yang mendukung penuh saya belajar di Al-Hasani. Sebelum saya mengurai, terlebih dahulu saya menyapa Buya. Apa kabar Buya? Alhamdulillah. Semoga Buya terus sehat. Amin. Dan bertambah sehat. Amin. Dan Bapak Ibu, saya akan melanjutkan terlebih dahulu membaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakizuna min suhuliha kusuran wa tanhituna jibala buyuta. Wadhkuru ala Allahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Sadaqallahul azim. Baiklah, akan saya lanjutkan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 74 terdiri dari 2 bagian dan 30 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 21. Bagian kedua, penggalan 22 sampai 30.
Penggalan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 74. Penggalan pertama wa. Penggalan kedua ulkuru. Penggalan ketiga il. Penggalan keempat ja'ala. Penggalan kelima kum. Penggalan keenam khulafa'a. Penggalan ketujuh min. Penggalan kedelapan ba'di ahadin. Penggalan ke-9 wa. Penggalan 10 bawa'a. Penggalan 11 kum. Penggalan 12 fi. Penggalan 13 al-ardi. Penggalan 14 tatakijuna. Penggalan 15 min. Penggalan 16 suhuliha. Penggalan 17 kusuran. Penggalan 18 wa. Penggalan 19 tanhituna. Penggalan 20 al-jibala. Penggalan 21 buyutan. Penggalan 22 fa. Penggalan 23 ulkuru. Penggalan 24 ala Allahi. Penggalan 25 wa. Penggalan 26 la. Penggalan 27 ta'saw. Penggalan 28 fi. Penggalan 29 al-ardi. Penggalan 30 mufsidina. Uraian Al-Quran surat Al-A'raf ayat 74. Bagian 1, penggalan 1 sampai 21. Penggalan 1 wa. Berupa huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua ulkuru. Bentuknya adalah kata kerja perintah. Cirinya alif di awal dan waw sukun alif di akhir. Pelakunya antum. KKP berasal dari KKSAD. Tazkuruna. Proses menjadi KKP, buang ciri KKSAD yaitu huruf ta. Karena huruf pertama sukun, maka perlu alif penolong. Harokatnya memperhatikan harokat huruf kedua akar kata, yaitu doma. Kemudian huruf na di akhir diganti dengan alif. Sehingga menjadi ulkuru. Akar katanya zakaro. Pola fa'la. Ada di Mahmud Yunus halaman 134. Artinya, kalian ingatlah. Penggalan ketiga is. Berupa huruf bermakna. Artinya ketika. Penggalan keempat ja'ala. Bentuknya kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir. Pelakunya huwa. Akar katanya ja'ala. Polanya fa'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 89. Artinya dia telah menjadikan.
Penggalan kelima, kum. Berupa kata ganti objek. Artinya kalian. Penggalan keenam, khulafa. Bentuknya adalah kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata benda dan pelaku aktifnya sesuai pola kata benda tunggal. Ciri objeknya adalah fathah. Ciri jamak sesuai kamus. Akar katanya khalafa. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya khalifatun. Pola kata benda tunggalnya adalah fa'ilatun. Pola kata benda jamaknya adalah fu'ala'a. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 120. Artinya khalifah, khalifah. Penggalan ketujuh, min. Berupa huruf jar, artinya dari. Penggalan berikutnya, penggalan ke-8. Ba'di adin. Bentuknya adalah kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua adalah kasroh tain. Ba'di adin terdiri dari ba'di dan adin. Ba'di adalah kata benda kata kerja khusus. Aslinya ba'da. Karena huruf jar dan bermajemuk jadi ba'di. Ciri kata bendanya didahului huruf jar. Akar katanya ba'uda. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'la. Terdapat di Kamus Munawir halaman 94 akar kata dan 95 kata yang dicari. Artinya sesudah. Adin adalah kata benda nama. Terdapat di Munawir halaman 983 adalah kaum Ad. Arti KBM ba'di adin adalah sesudah kaum Ad. Penggalan ke-9 wa. Berupa huruf bermakna. Artinya dan. Penggalan ke-10 bawa'a. Bentuknya kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir. Merupakan pelakunya huwa. Akar kata bawa'a menjadi ba'a. Dan ini mengikuti kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya wa'ala. Terdapat di Munawir halaman 116. Artinya dia telah menempatkan. Penggalan 11 kum adalah kata ganti objek jamak. Artinya kalian. Penggalan ke-12 fi. Dia adalah huruf jar. Artinya di. Penggalan ke-13 al-ardi. Adalah kata benda kata kerja tunggal.
aslinya al-ardo. Karena ada huruf jar jadi al-ardi. Ciri kata bendanya huruf jar dan alif lam. Ciri tunggalnya adalah sesuai kamus. Akar katanya arodo. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Ada di Munawir halaman 18. Artinya bumi. Penggalan ke-14. Tattakhizuna. Bentuknya adalah KKSAD. Cirinya ta di awal dan waw sukunna di akhir. Aslinya tattakhizuna. Kemudian huruf sia alif sukun melebur ke tapola. Menjadi dia tatasdid. Menjadilah tattakhizuna. Pelakunya antum. Akar katanya akhoja. Polanya ifta'ala. Ada di kamus Munawir halaman 11. Artinya kalian akan menjadikan. Uraian Quran surat Al-A'raf ayat 74 bagian 1. Penggalan 15 sampai 21. Penggalan 15 min adalah huruf jar. Artinya dari. Penggalan 16 suhu liha adalah bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata bendanya adalah kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua adalah kata ganti. Suhu liha ada dua kata menjadi suhuli dan ha. Kata benda pertama adalah kata benda kata kerja jamak. Aslinya suhulun. Karena ada huruf jar menjadi suhulin. Karena bermajemuk menjadi suhuli. Ciri kata benda huruf jar dan tanwin. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya sahula. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya sahlun. Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamaknya adalah fu'ulun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 183. Tanah-tanah yang luas dan rata. Kata kedua adalah ha. Dia berupa kata ganti. Artinya nya. Jadi, arti kata benda majemuk suhu liha, tanah-tanah datarnya. Penggalan ke-17, kusurun. Bentuknya, kata benda, kata kerja, objek jamak. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri objeknya fathah. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya kosoro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggalnya kosrun.
Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamaknya fu'ulan. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 344 akar kata dan 345 kata yang dicari. Artinya istana-istana. Penggalan ke-18 wa adalah berupa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-19 tanhituna. Bentuknya kata kerja sedang akan datang. Cirinya adalah ta di awal dan wawu sukunna di akhir. Pelakunya antum. Akar katanya nahata. Polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 443. Artinya kalian akan melihat. Penggalan ke-20 al-jibala. Dia bentuknya adalah kata benda, kata kerja, objek jamak. Ciri kata bendanya alif lam. Ciri objeknya fathah. Ciri jamak sesuai kamus. Akar katanya jabala. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya jabalun. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Pola kata benda jamaknya fi'alan. Ada di kamus Munawir halaman 165. Artinya gunung-gunung. Penggalan 21 adalah buyutan. Bentuknya kata benda, kata kerja jamak. Ciri kata bendanya tanwin di akhir. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar kata bayata menjadi bata. Adalah kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja adalah fa'ala. Kata benda tunggalnya baitun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Pola kata benda jamaknya fa'ula. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 74. Rumah-rumah. Arti Al-Quran surat Al-A'raf ayat 74 bagian 1 penggalan 1 sampai 21. Wal quru ij'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakizuna min suhuliha kusuran wa tanhituna jibala buyuta. Dan kalian ingatlah ketika dia telah menjadikan kalian khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kalian di bumi. Kalian menjadikan istana-istana di tanah-tanah datarnya. Dan kalian memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 74 bagian kedua.
terdiri dari penggalan 27 sampai penggalan 30. Penggalan 22 adalah fa, berupa huruf bermakna, artinya maka. Penggalan 23 uzkuru adalah bentuknya KKP. Cirinya alif di bawah dan waw sukun alif di awal dan waw sukun alif di akhir. Pelakunya adalah antum. KKP berasal dari KKSAD, yaitu Zalkuruna. Proses jadi KKP, buang ciri KKSAD, yaitu huruf ta. Karena huruf pertama sukun, maka perlu alif penolong. Harokatnya memperhatikan harokat kedua akar kata, yaitu dhamma. Kemudian huruf na di akhir diganti dengan alif, sehingga menjadi uzkuru. Akar katanya zakaro. Polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 134. Artinya kalian ingatlah. Penggalan 24 ala Allahi. Bentuknya KBM. Ciri KBM adalah kata benda pertama tidak ada alif lam. Kata benda dan tanwin. Kata kedua adalah Allahi. Ala Allahi terdiri dari ala dan Allahi. Ala adalah kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya alaan. Karena bermajemuk menjadi ala. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri objeknya fathah. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya alia. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Kata benda tunggalnya ilyun. Pola kata benda tunggalnya adalah fi'lun. Pola kata benda jamaknya adalah af'alun. Ada di kamus Munawir halaman 37. Artinya kenikmatan, kenikmatan. Kata kedua Allahi. Artinya Allah. Arti kata benda majemuk ala Allahi adalah nikmat-nikmat Allah. Penggalan ke-25 wa. Dia berupa huruf bermakna. Artinya dari. Penggalan ke-26 la. Adalah huruf bermakna. Dia sekaligus huruf yang menghilangkan na pada KKSAD di belakangnya. Dan digantikan alif. Penggalan ke-27 taksau. Bentuknya KKSAD. Aslinya taksauna. Menjadi taksauna. Karena ada alif lam, jadi taksau. Ciri ta di awal dan waw sukunna di akhir. Menandakan pelakunya adalah antum. Akar katanya asawa. Menjadi asa. Ini kaidah Syiah 1.7.
dan analog kaidah SIA 1.2. Kaidah SIA 1.7 dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat. Maka tambahkan huruf SIA di belakang dengan sistem try and learn. Sedangkan analog kaidah 1 SIA.2 adalah huruf waw diganti menjadi alif. Polanya adalah fa'ala. Ada di kamus Mahmud Yunus 254. Artinya kalian akan banyak membuat bencana. Uraian Al-Quran Al-A'raf ayat 74 bagian 2 penggalan 22 sampai 30. Penggalan 28 fi adalah huruf jar artinya di. Al-ardi penggalan 29 bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Aslinya al-ardo. Karena ada huruf jar jadi al-ardi. Ciri kata bendanya huruf jar dan alif lam. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya arodo. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Ada di kamus Munawir halaman 18. Artinya bumi. Penggalan terakhir, penggalan 30. Mufsidina. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata bendanya berawalan mu. Ciri pelaku aktifnya berawalan mu dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamaknya ya sukunna. Akar katanya fasada. Pola kata kerjanya aflala. Pola kata benda tunggalnya adalah mufsidun. Mufsidun. Pola kata benda tunggalnya adalah muf'ilun. Pola kata benda jamaknya adalah muf'ilina. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 316. Artinya orang-orang yang mengadakan kekacauan. Falkuru ala Allahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Maka kalian ingatlah nikmat-nikmat Allah. Dan janganlah kalian banyak membuat bencana di bumi sebagai para pembuat kekacauan. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyuta. Fadhkuru ala Allahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Dan kalian ingatlah ketika dia telah menjadikan kalian khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kalian di bumi. Kalian menjadikan istana-istana di tanah-tanah datarnya. Dan kalian memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah. Maka kalian ingatlah nikmat-nikmat Allah. Dan janganlah kalian banyak membuat bencana di bumi sebagai para
pembuat kekacauan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lancar Bu Mimi ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Lancar ya. Tahan. Gimana rasanya Bu Mimi sekarang ini? Tenang ya? Kenapa Ustaz? Udah tenang ya? Baru separuh Ustaz, rasanya tenang. Masih ada perjalanan selanjutnya Iya, Ustaz. iya. Alhamdulillah. Tenang aja Bu ya. Mumtaz. Bu Mimi sekarang kegiatan sehari-hari apa ini? Kenapa Ustaz? Kegiatan sehari-hari sekarang seperti apa ini? Ini MC, maaf Ustaz, Ustaz, ini MC. kuping saya ini. Oh, MC ya. Gimana Ustaz? MC ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya Bu Mimi ya. Ya Ustaz, ini ketiga Ustaz. Ya, dan istiqomah bersama Quran ya Bu ya. Ya Ustaz. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Itu tadi surat Al-A'raf 74 yang cukup panjang ya. Waktunya lebih dari setengah jam saya lihat ya. Jadi saya cukupkan aja udah di situ. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa memakluminya dan bisa memahaminya ya. Bagaimana setelah kaum itu ya. Baik, tentunya karena sama-sama belajar ya mungkin atau ada salah kata, salah ucap, salah urai, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bu Mas Rida kami kembalikan bicara. Silakan Bu Mas Rida. Ya, terima kasih Ustaz. Pertama kami ucapkan selamat dulu kepada Ibu Mimi Nasution. Beliau begitu lancar, lantang, dan luar biasa. Demikianlah Bapak Ibu Terima kasih Bu Mas Rida. Nah, demikianlah Bapak Ibu uraian Al-Quran surat Al-A'raf ayat 74. Berikut penjelasannya oleh Ustaz. Semoga Amin. kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin.